hidup saya itu dulu sangat pahit banget. Saya pernah mau dibunuh yang sama preman. Semangat pagi para sahabat Indonesia dimanapun Anda berada. Kembali bertemu dengan saya Denny Widya CBC dalam program Gemar Generasi Emas Berkarya. Pada hari ini saya ditemani seorang anak muda yang mengabdikan hidupnya bagi sesama manusia. Anak muda ini dia memberikan karya bagi sesama manusia, bagi pemulung, anak jalanan, pengemis, bagi anak-anak yang tidak mampu. Dia punya hati untuk melayani. Siapa dia? Saya perkenalkan bintang tamu saya pada hari ini, Budi Sukses. Apa kabar, Budi? Puji Tuhan, baik kok. Iya, panggilannya apa nih, Budi ya? Ya, saya biasa dipanggil sebenarnya busuk. Busuk. Ya, mesti ketawa kan? Ya, ada beberapa alasan sih kenapa kamu mau banget sih dipanggil nama Iya, busuk. suka saya nggak enak gitu. Nah, saya senang banget dengan nama ini. Sebenarnya ada banyak orang bilang, apa sih busuk? Nggak enak gitu Iya, nggak dengannya. enak. Karena itu mengingatkan sama saya beberapa tahun silam, hidup saya itu benar-benar busuk. Maksudnya gini nih, nggak ada artinya, nggak ada manfaatnya untuk orang lain. Ketika saya menemukan Tuhan dalam hidup saya dan passion serta tujuan hidup saya pengen hidup saya berarti. Melalui kata busuk itu, suka ingat jadi barometer buat hidup saya. Lu dulu tuh kayak gitu tuh, jangan kayak gitu lagi nih. Nah, seperti itu kok. Jadi bagi Budi justru nama itu mengingatkan bahwa sebenarnya waktu itu pernah jadi orang yang tidak bermanfaat gitu ya. Betul sekali, Para sahabat, jadi hidup Anda saat ini bukan ditentukan oleh materi, tapi hidup Anda saat ini ditentukan oleh nilai-nilai yang Anda anut, value-value yang Anda anut. Anda ingin seperti apa hidup Anda? Nah, saya akan berbincang-bincang dengan busuk lah ya, biar saya seru nih. Budi Sukses sebenarnya ya. Busuk itu Budi Sukses itu. Iya. Sukses itu emang nama atau karena panggilan? Nama aslinya apa ya? Nama asli saya itu Budiantoro. Tapi Budiantoro. saya itu nama silam banget. Karena nama itu memang itu nama pemberian orang tua saya. Tapi hidup saya itu dulu sangat pahit banget. Terlalu sakit untuk diceritain. Tapi kalau dikenang juga, tapi saya bersyukur dengan kejadian saya dulu bisa mengantarkan hidup saya sampai saat ini. Jadi kenapa saya lebih suka disebut dengan sekarang saya ganti nama ke Budi Sukses. Saya pengen hidup saya dengan segala macam keterbatasan kita bisa loh bermanfaat untuk orang lain. Nah, seperti itu. Nah, bisa nggak ceritakan ya garis besarnya aja deh. Apa sih yang dulu masa lalu apa yang membuat Budi itu merasa kok dulu hidup nggak ada manfaatnya gitu loh. Iya. Nah, saya sedikit cerita tentang hidup saya. Saya yakin nih semua teman-teman punya cerita hidup masing-masing ya. Kita punya cerita lah masing-masing gitu. Betul. Nah, yang mendasari saya kenapa sih sampai sekarang itu kenapa dulu jelek. Nah, saya dulu pernah sempat jadi kayak pemulung. Terus kemudian saya dengan latar belakang keluarga dengan tanda kutip yang prasejahtera. Tapi saya bersyukur dengan ada satu komunitas, saya ingat banget nama komunitasnya itu dulu banget, namanya itu Rabu Gembira. Nggak tahu itu dari mana ya, pokoknya Rabu Gembira. Hari Rabu Gembira. Jadi setiap anak-anak itu boleh datang untuk anak-anak yang nggak mampu, sama pemulung, dan yang pokoknya intinya keterbatasan materi. Nah itu saya datang sedikit-sedikit. Saya tahu kondisi keluarga saya. Keluarga saya, papa saya itu dulu kerjanya kalau zaman dulu di daerah kampung saya itu namanya itu ada pasukan kuning. Yang kerjaannya itu ngambilin sampah. Terus kemudian kalau ibu saya itu emang boleh dibilang karena pendidikannya kurang, jadi kerjanya sebagai asisten rumah tangga. Nah, saya itu masuk sekolah susah. Terus kedua, saya ingat banget, nggak usah disebutin nama gurunya ya. Nah, waktu kecil saya ingin sekali namanya les bahasa Inggris. Memang saya nggak bisa bahasa Inggris ya. Sebulan itu hanya bayar 5.000. Waktu itu, dan itu tuh sampai sekarang gue ingat banget. Yang lain pada bayar, gue nggak bisa bayar karena bukan saya itu tuh nggak bisa bayar, tapi karena emang nggak punya duit. Dan itu hari itu aku diusir keluar, nggak boleh ikut les. Titik dimana di situ tuh saya benar-benar seorang anak masih sekitar SD ya. Yang itu membuat saya sampai sekarang saya pengen ngasih pendidikan yang bagus. Saya sampai bikin
mendingan sekolah tuh gratis lah, Iya. makanan mahal nggak apa-apa. Saya sempat berpikir Iya, seperti iya. itu. Ya kalau masyarakatnya pinter, masih bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Betul. Dan dengan menciptakan lapangan pekerjaan bisa dapat duit, Nah, punya inovasi. Nah, makanya saya ingin yang latar belakang saya, yang hidup saya dengan susah, kasih sayang dari orang tua nggak ada. Makanya saya banyak sekali orang tua angkat. Saya bersyukur diketemukan dengan orang-orang yang luar biasa yang ngasih pendidikan kepada saya, sehingga saya bisa memperoleh pendidikan yang seharusnya hidup saya itu mungkin sekarang bisa jadi gembel, mungkin ya masih mulung atau beberapa melakukan kegiatan yang mungkin menurut saya itu kayaknya gak ada manfaatnya di hidup saya. Dan sekarang saya bersyukur banget bisa ada sampai saat ini. Ya luar biasa nih perjalanan hidup dari Busuk ya. Nah itu mungkin yang mendasari mengapa Busuk membentuk Fresh Kids Care ini ya. Iya betul sekali. Nah sekarang apa tujuan dari ini Busuk membentuk Fresh Kids Care ini? Oke, yang pertama sih saya ingin menjadi berkat. Karena hidup itu bukan segala cuma hidup saja, tapi saya pengen hidup saya itu bisa menjadi berkat untuk orang lain. Saya sempat berpikir, mungkin yang bisa jadi berkat dulu ya, waktu saya masih hidup saya benar-benar yang tadi saya bilang, tanda kutip, kayaknya yang untuk bisa jadi berkat itu kayaknya bukan hanya orang yang kaya, hanya orang yang punya duit, hanya orang yang prestasinya bagus. Saya kayaknya nggak bisa apa-apa deh hidup saya. Itu terus tapi saya pengen hidup saya jadi berkat. Nah, salah satu tujuan kita adalah diberkati untuk jadi berkat. Saya mungkin untuk materi tidak sehebat Denny atau beberapa teman yang lain ya. Tapi saya punya, setiap kita kan punya kelebihan dan kekurangan. Mungkin saya bisa ngajak bermain. Nah dari situ tujuan saya ingin jadi berkat, memberikan pendidikan secara gratis kepada anak-anak jalanan dan yang tidak mampu, dan menginspirasi kepada mereka bahwa pendidikan merupakan salah satu cara untuk mencapai cita-cita kita. Terus kemudian juga ingin mengembalikan fungsi orang tua dari anak-anak yang kita bina. Nah seperti ini. Luar biasa. Jadi tujuan dari FKC ini ya, Fresh Kids Care ini adalah bagaimana Budi mempunyai hati untuk menolong orang lain, hidupnya bermanfaat bagi orang lain, dan membantu anak-anak yang tidak mampu yang pernah Budi alami saat itu ya. Nah kemudian ini kapan berdirinya nih Fresh Kids Care ini nih? Aku lupa ingat ya. Pokoknya kurang lebih itu saya ingat 27 Desember kalau nggak salah itu tahun 2000. Sampai sekarang itu hampir 15 tahun. Wah udah lama juga ya. Nah kemudian selama 15 tahun ini emang di sini atau udah berpindah-pindah tempat? Oke. Nah orang lihatnya udah bagus ya sekarang. Jadi kurang lebih aku 5 tahun itu di jalanan. Jadi pertama kali itu aku di jembatan Pasopati, terus kemudian di daerah Balubur. Nah aku ngajar di sekitar sana anak-anak jalanan. Jadi saya pendekatannya kepada mereka sama pemulung jalanan. Saya waktu itu saya masih sambil kerja, jadi pulang kerja saya ngajar. Nah cuma seminggu Sabtu, kadang 1 kali, kadang 2 kali. Jadi di pinggir-pinggir jalan setiap lampu merah. Nah 5 tahun saya berjalan di situ terus dan sering dikejar-kejar Satpol PP karena kan nggak boleh. Tidak, itu memang wajar ya pemerintah menertibkan seperti itu. Saya tidak menyalahkan mereka. Nah sampai akhirnya satu titik saya nanya, kayaknya kalau di jalan aja mereka belajar nggak akan efektif deh. Lampu merah mereka ngamen. Terus kemudian lampu hijau baru belajar cuma berapa menit, sampai kapan seperti itu terus. Karena target saya pengen mereka harus sekolah. Akhirnya saya tuh ngobrol dengan orang tuanya. Pendekatan kita memang awalnya saya lewat bagi-bagi makanan kepada mereka dari awal. Nah aku ngobrol, ibu mau selamanya anaknya di jalanan terus? Dia nggak mau dong Pak, saya pengen anak saya itu sukses, saya nggak pengen anak saya itu punya pendidikan yang bagus. Sampai akhirnya aku lobby sedikit demi sedikit. Aku tanya tinggalnya itu di mana? Karena kayaknya yang perlu diobatin itu bukan anaknya, tapi pola pikir orang tuanya, mindset-nya. Ternyata mereka tinggal yang ada di banyak di daerah Citepus, yang sekarang belajar mandiri. Nah di sini itu rumah singgah ini awalnya bukan di sini. Kita pindah 3 kali, yang pertama di ujung sana, di ujung sana lagi. Itu karena banjir akhirnya pindah sampai akhirnya kita menetap di atas sini. Jadi 5 tahun saya itu jadi di jalan nyari satu-satu sampai satu titik. Sekarang saya nggak perlu mencari mereka. Saya ngajarin kepada mereka yang butuh pendidikan itu bukan saya, tapi kamu butuh. Nah, saya harus mengambil satu titik seperti yang awalnya memang susah. 5 tahun itu nggak gampang ya. Jadi aku harus ngambil satu sampai akhirnya aku menunjukkan prestasi pendidikan dari beberapa anak-anak yang sekolah di sini punya prestasi yang cukup bagus.
ya akhirnya dengan sendirinya mereka datang. Iya. Nah, seperti itu hingga sampai sekarang akhirnya bentuk sekolahannya. Nah sekarang ini sudah berbentuk sekolah atau secara ini gimana ya, di bawah yayasan kah atau udah ada bentuk sekolahnya? Oke, sebenarnya awalnya saya cuma buka les doang ya. Les gratis gitu ya? Ya, jadi les aja. Nah, jadi mereka itu tuh apa sih namanya ya? Akhirnya saya bikin yayasan, namanya Yayasan Suara Anak Bangsa. Nah, karena kalau membuat sekolah itu kan harus ada yayasan ya. Iya. Nah, sekarang kita memang target ke depannya itu bahwa saya bikin sekolah homeschooling. Jadi sekolah non formal. Ada pendidikan PAUD, TK, sama bimbingan belajar, kejar paket. Karena ada beberapa anak yang SD itu nggak lulus, jadi mereka kita kasih kejar paket. Ada beberapa orang tua yang di sini yang lulusan SD, SMP, jadi kita kasih kejar paket kita. Nah, sekarang itu kita lagi ada proses untuk perizinannya. Nah, jadi emang kedepannya bakal bentuk secara resmi sekolahnya. Iya, betul. Sekarang sedang diurus sekarang izinnya. Betul sekali. Ke ini ya, apa? Ke Dinas Pendidikan. Ya, inilah. Bagi kalau penonton ada yang dari Dinas Pendidikan nih, tolong diperhatikan biar izinnya bisa cepat keluar dan bisa bermanfaat bagi orang-orang di sekitar sini ya. Betul. Nah, anak-anak yang dari belajar tadi saya lihat itu anak-anak sekitar sini atau ada yang dari daerah lain? Ada yang dari daerah lain, jadi nggak semuanya ada di sini. Jadi campur. Yang paling jauh itu ada dari Batu Jajar. Batu Jajar itu. Cililin sana ya? Oh iya betul, tahu ya Bapak ya. Iya, ada daerah Batu Jajar yang paling jauh, sisanya mah sekitar daerah sini. Karena dulu tuh mereka yang kayak ngamen kerjaan itu mayoritas mereka tinggalnya di sini. Karena orang yang ngamen itu sebenarnya bukan asli penduduk Bandung sih. Iya. Yang dari jauh kayak gitu. Perantau juga ya. Betul. Nah, selain sebagai pendiri dari Flash Kids Care ini, apa aja kegiatan selain ini? Kegiatan Budi? Oke. Kalau di rumah singgah sendiri itu kegiatannya itu pertama ada pendidikan PAUD, TKA, TKB, playgroup. Terus setiap hari ya? Iya, setiap hari dari jam 8 sampai jam 1. Terus kemudian ada bimbingan belajar. Bimbingan belajar itu anak-anak yang SD itu dari jam 1 sampai jam 3, kadang jam 4. Nah, terus kemudian ada ekskulnya. Ekskulnya ada teater topeng. Teater topeng itu jadi kita bikin pementasan setiap tahun. Untuk saat ini sejak pandemi kita dinonaktifkan, tapi masih tetap ada. Terus kedua ada nari Bali, nari Bali. Terus yang ketiga itu ada hip hop breakdance academy. Ini kita bekerja sama dengan breakdance academy. Terus kemudian kita juga ada program belajar keliling. Kita bekerja sama dengan Zoleka. Nah itu. Kalau saya sendiri pekerjaan di luar kegiatannya sebagai MC untuk anak-anak ulang tahun kayak gitu sama family gathering itu sih. Salah satu lagi program di kita itu adalah 2000 bersama kita bisa. Nah, program apa tuh 2000? Bisa dijelaskan nggak? Nah, program 2000 itu sebenarnya kita udah dari awal, tapi tujuan pertamanya saya adalah mengajarkan anak-anak yang tanda kutip itu membiasakan untuk tidak tangan di bawah, tapi tangan di atas. Karena memberi itu bukan soal dia kaya atau miskin, mau atau enggak. Betul. Nah, dari situ aku jadi mereka gimana ya? Mereka itu kan misalnya ngamen, jajannya tuh banyak. Sehari itu sampai 50.000, 20.000, gila banyak banget ya. Saya aja nggak dibayar di sini ya, kata saya. Nah akhirnya saya bilang kita harus belajar untuk hidup kita itu bermanfaat untuk orang lain. Kita nggak selamanya minta terus. Gimana caranya? Nah akhirnya saya itu bikin program setiap hari. Awalnya mereka ngumpulin cuma 2.000 kok. Selama 5 hari kan 10.000 dong. Bisa untuk makan satu orang. Tadi seperti koko yang diet yang makan makanannya. Nah sampai akhirnya awalnya aku sempat mikir gini, Tuhan ini kan banyak ya, duitnya dari mana bisa jalan bisa ngidupin orang banyak. Sedangkan kita harus bagi keluar juga. Akhirnya mereka dari 2.000 tuh ngumpulin 6.000 kok sehari. Luar biasa ya. Nah dari 6.000 itu awalnya saya itu nggak terbuka untuk umum. Saya hanya untuk ngajarin gimana caranya mereka belajar belajar memberi. Itu caranya gimana? Setelah 15 tahun baru kali ini bisa terwujud. Sampai awalnya itu saya cuma bisa ngasih sebulan itu 50 box, 50 box, 10 box di luar selain di rumah saya ya. Sampai akhirnya sekarang itu setiap bulan puji Tuhan dari nggak tahu lah siapa itu orang kita bisa yang terdekat aja yang kemarin bulan Februari ya. Kita ngasih makan itu ada 1.500 sekian box sebulan. Itu
siapa disalurkannya? Nah, pertama adalah untuk anak-anak di rumah singgah, Rumah untuk singgah. makanan gizi. Iya. Selain itu orang-orang pemulung yang di luar sana, Oh. itu adalah untuk penjangkauan kita. Iya. Ngajakin gimana sih supaya mereka juga mau belajar. Betul. Melalui makanan itu pendekatan Iya, kita. iya. Dan lewat program 2000 bersama kita bisa itu, kita ngajak semua lapisan masyarakat, artinya siapa ya yang mau join, anggap minimal cuma 10.000, masa sih setiap hari kita nyisi 2.000, 2.000, nggak bisa, saya rasa sih kayaknya pasti bisa sih. Iya, iya. Nah dari situ, akhirnya ya puji Tuhan kita bisa jalan sampai sekarang. Bukan hanya itu saja kok, kita bisa memberikan lapangan pekerjaan kepada orang tua yang belajar di sini. Iya. Kita memang sih belum banyak, baru beberapa orang yang kita kasih lapangan. Iya. Minimal saya bisa mengurangi. Betul. Bukan saya ya, kita bersama dengan teman-teman Iya. saya 2000 bersama kita bisa memberikan lapangan pekerjaan. Iya. Jadi program 2000 ini setiap orang menyisihkan 2000 per hari, bukan aja dari yang anak-anak singgah sini, tapi siapapun yang mau terlibat. Ya, oke. Nanti bagaimana cara mengirim nanti lah kita ini ya. Iya, nah, kemudian kan tadi saya lihat tuh ada beberapa volunteer yang membantu di sini. Nah, bagaimana mereka Budi bekerja sama dengan mereka atau mereka punya hati juga untuk membantu di sini? Caranya gimana gitu? Caranya cari volunteernya atau nah sebenarnya gini kok, saya dulu nyari open volunteer, sekarang saya nggak mau nyari volunteer. Kenapa? Saya nggak mau nyari, saya balikin, kita punya passion. Saya nggak mau orang yang volunteer ke distract, lu harus gitu apa enggak, saya nggak mau. Saya bikin setiap orang volunteer yang mau datang, aku pengen ngajak silakan lihat dulu, saya pengen ngajak silakan lihat dulu, saya nggak mau tekan kamu harus apa sih namanya beberapa tahun berapa enggak, jadi lihatin aja. Gimana saya carinya? Saya cari orang-orang yang benar-benar sama punya passion. Iya. Kayak arang tuh, kalau yang diketemu dengan api satu akan membara. Iya. Tapi kalau misalnya arang saya kan berbeda. Kalau ini kan jago nulis, kalau saya kan nggak bisa nulis. Kalau saya dipaksa kayak kode ini, nggak akan mungkin bisa ya. Nah jadi saya cuma bilang Tuhan, saya butuh orang-orang yang kita semuanya punya passion, yang cinta sama anak-anak dasarnya. Tuhan kirimlah, udah gitu doang. Tapi saya jarang open. Kayak tulis, ya udah kalau yang mau enggak ya udah. Karena volunteer itu biasanya musiman. Biasanya itu karena dari zaman saya masih kuliah dulu kan seperti kayak gitu ya, kalau mampu pasang baru bantu, kalau enggak. Nah saya nggak mau karena mereka itu jadi mereka itu tuh pengennya itu secara karir. Memang saya belum bisa ngasih apa ya gaji ya, karena yayasan kami juga sih belum punya donatur tetap. Jadi ya donaturnya anak-anak sendiri yang 2000 yang kita bisa muterin gimana caranya. Nah seperti itu. Jadi volunteer itu tidak mendapatkan apa-apa gitu ya, nggak ada honornya, nggak ada. Iya ya, jadi kita cuma ngasih persembahan kasih ya, kalau misalnya kita kasih, kalau misalnya nah gitu kita ngomong dari awal, kita bukan yang profit gitu. Jadi memang kita juga untuk misalnya kayak misalnya kontrak aja gitu 2 tahun nunggak ya, dari kemarin yang sampai sekarang ya mau gimana lagi, yang penting saya jalanin aja. Nah seperti itu. Jadi volunteer saya kalau dibilang nyari-nyari banget juga enggak ya, tapi saya bersyukur sama teman yang ngajar tadi satu, itu namanya Kak Putu. Dia salah satu founder di kita yang untuk program teater topeng waktu awal-awal. Kemudian dia dapat beasiswa ke Jepang. Yang tadi ngajar tari Bali ya? Iya, anaknya yang tadi. Anaknya. Iya. Nah Kak Putu mas saat ini udah pulang ke Jepang. Habis itu pas udah balik ke Indonesia sejak pandemi dia Mas Bu, aku tuh pengen ngajar lagi. Ya udah silahkan. Iya. Akhirnya dia komitmen setiap pagi. Dan akhirnya datang lagi dulu pergi sampai sedih ya kalau aduh pengen doanya jangan dong dapat beasiswa, tapi kan jahat ya. Kata saya udahlah nggak apa-apa kalau memang mau pergi mas silahkan. Itu aja sih. Diharapkan bahwa volunteer ini punya hati juga sebenarnya untuk melayani. Betul sekali. Bagi para sahabat, jadi yang pesan dari Budi ini bahwa memberi itu bukan soal kaya atau mampu, tapi soal hati, mau atau tidak ya. Jadi kalian bukan soal masalah nilainya. Tuhan tuh nggak pernah lihat nilai berapa yang kita berikan, tapi ketulusan hati kita, kerelaan hati kita untuk memberi itu yang dihargai oleh Tuhan. Nah, kemudian sekarang nih anak-anaknya ada berapa banyak nih yang di rumah singgah ini, yang terus yang ikut PAUD segala macam itu? Oke, kalau total secara keseluruhan itu ada 116. Tapi kalau untuk yang SMP, SMA, dia nggak ke tempat kita. Paling cuma kelas kita bisa ada kegiatan-kegiatan tertentu. Mereka udah sekolah di ini ya? Ya, di sekolah umum itu ya? Betul, kalau yang PAUD itu tuh ada 30
Ya ada 30. Playgroup, TKA, TKB 30 sampai 35 kalau nggak salah. Nah ada yang SD lagi, yang SD itu ada 20 kalau nggak 30. Nah kemudian mereka setelah itu kan mereka berjenjang tuh. Nah mereka boleh di sini sampai cuma SD gitu. Ya itu dia sekarang yang sedang saya pikirkan. Ini kan kalian ini tahu sendiri ya, tempatnya luas sekali kan. Nah saya tuh sekarang lagi bingung, emang tempat harus gimana lagi ya, untuk anak TK aja udah nggak cukup. Nah makanya untuk sekarang itu baru sampai SD, tapi kita lagi ngerjain, lagi kita doain ya, gimana supaya dapat tempat yang lebih luas lagi, supaya kita tuh ada program kayak komputer, terus ada beberapa teknologi yang lainnya seperti itu kan, tapi nggak gampang ya, nggak semuanya orang bisa langsung seperti kayak gitu. Jadi untuk saat ini kita baru sampai SD. Untuk yang SMP ya udah kamu belajar sendiri aja sementara seperti itu. Tapi kalau ada gathering, karakter building itu setahun biasanya dan itu harus wajib ikut. Gitu. Jadi mereka tetap terdaftar di sini ya sebagai anak singgah di Fresh Kids Care ini ya. Ya luar biasa pelayanan dari Budi sukses. Bagaimana benar-benar punya hati untuk melayani anak-anak di sini di Kota Bandung. Jadi bagi Anda yang memiliki hati yang sama untuk apakah itu menjadi volunteer atau punya keahlian apa ingin berbagi dengan anak-anak sini, sebenarnya silakan aja ya. Nanti silakan bisa hubungi Budi sukses. Tapi ya itu jangan berharap ada ya, itu benar-benar harus punya hati sih sebenarnya ya untuk melayani. Nah kemudian ada nggak pengalaman yang menarik selama 15 tahun ya? Budi udah membentuk Fresh Kids Care ini, ada pengalaman yang menarik atau yang mengesankan bagi Budi? Itu pengalaman yang paling menarik itu adalah awal-awal itu tuh gimana saya pernah mau dibunuh yang sama preman. Yang kayak masih jalan dulu di rumah singgah itu, saya itu anak pang masuk, gembel masuk awal-awal, sampai motor juga pernah hilang. Tapi saya berpikir itu pengalaman yang nggak pernah aku lupain itu, yaitu waktu itu, jadi ceritanya itu ada satu anak, dia itu nggak mau jalan, tapi ada kok, jadi kayak punya utang-utang kayak gitulah sama yang nggak tahu ceritanya gimana. Waktu itu 200.000 sih. Nah, juga boleh kalau nggak sampai sempat mau dibunuh aja, jadi saya juga takut juga ya. Nah, sampai akhirnya aku lunasin si utangnya dia, akhirnya dia nggak ke jalan. Itu sih yang pengalamannya. Terus yang pengalaman terbang yang sampai sekarang itu menyentuh hidup saya itu satu, saya itu sebenarnya mau pergi ke Jerman. Kenapa? Dapat? Iya dapat beasiswa. Waktu ada orang tua angkat saya, dia tuh ngajak mau pergi ke Jerman kan. Kalau pergi ke Jerman kan susah ya, harus tes ini bla bla bla. Karena kan saya jadi ikut seperti kayak gitu. Nah ini yang gak pernah aku lupain, karena siapa sih yang gak pengen pergi ke luar negeri? Betul. Nah sedangkan saya tinggal masuk aja, gak usah repot harus harus ngejar beasiswa sana sini, harus tes TOEFL bagaimana. Waktu itu kontrakan kita belum di sini, masih di bawah. Aku udah bilang sama orang tua yang lain, kayaknya saya nanti calon masih pacar saya dulu ya, kamu aja yang lanjutin. Nah waktu itu masih ingat film Stand By Me, Doraemon. Ceritanya aku ingat banget tuh. Ada si Harry yang masih ingat banget namanya si Harry, tapi sekarang dia nggak di sini, dia jadi badut yang ada di IP Pikachu kalau ingat mah. Nah dia bilang ini, udah kalian pulang aja, besok itu gue harus kemas siap-siap pergi. Aku bilang gue harus pergi hari ini, kata gue. Waktu itu nggak ada nasi, terus gue lapar nih. Ya waktu itu kamu ini gak ada nasi, gue bilang gitu. Itu ada tuh nasi sama Royco aja enak. Enak kata saya mah. Buat kita kalau makan sama Royco, kalau tidak dalam kondisi lapar, kita bisa tiap hari makan ayam apa pas makan kayak gitu pasti enak banget. Tapi kalau kondisi benar-benar gak ada, rasanya pasti beda. Ya udah kamu ini aja saya. Kalau udah kamu belajar di depan, nonton Stand By Me. Video aku download, nonton aku masak. Setelah itu dia peluk, saya nangis. Kasihan itu siapa namanya? Doraemon ninggalin Nobita gitu. Waduh, gua ini mau ninggalin dia. Ya udah kamu pulang, habis saya makan. Aku bilang, aku Doraemon nangis. Ih, Tuhan egois nggak sih kalau saya tapi saya butuh cita-cita juga. Hidup saya udah terlalu susah dulu. Aku nggak mau seperti mereka. Aku kan bisa dengan kalau sana aku dapat begitu. Selain aku dapat beasiswa juga, aku bisa ngasih uang ke mereka nantinya begitu. Tapi mereka gimana ya? Aku begitu. Itu bertentangan sampai akhirnya
aku mutusin, pas aku ngomong, aku nggak jadi ikut. Wah, gila, aku dimarahin. Aku mau dimarahin tetap diam aja. Sedangkan tiket semua ada di saya. Saya tidak menyalahkan bapak itu. Ya saya gimana ya? Akhirnya saya tetap mengambil keputusan tetap stay di sini. Jadi saya mau tetap bersama-sama. Itulah kalau dibilang goblok sih, kamu bodoh banget sih. Nggak mau ke sana. Siapa sih nggak mau? Tapi aku memilih pilihan hidup saya. Daripada saya ke sana menjalani sesuatu yang tidak sesuai dengan passion saya. Ya kayak saya hidup mati segan, hidup tak mau, ya jalan aja, hidup tanpa tujuan gitu. Sampai akhirnya saya memutuskan meninggalkan semuanya yang harusnya saya pergi ke sana nggak jadi. Tapi aku bukan berarti saya menyesal ya. Waktu itu saya nggak tahu ambil keputusannya tuh happy aja sih dalam hati itu. Aku memang dimarahin ya wajar ya karena tiket udah dibeliin cuma aku tiba-tiba nggak jadi. Ya aku nggak bisa nyalahin juga, aku cuma diam, aku cuma mengakuin kesalahan saya dan saya minta maaf. Puji Tuhan bapaknya ibunya itu berhati besar sekali dan memaafkan saya nanti seperti kayak gitu. Itu sih. Itu ya pengalaman menarik. Nah, apa mimpi terbesar Budi ke depan ini? Kan udah melihat lah ya perjalanan selama ini, bagaimana campur tangan Tuhan yang menolong, kemudian punya hati untuk melayani anak. Nah, apa mimpi besar Budi yang harus Budi wujudkan gitu, yang akan Budi ini nggak tahu terrealisasinya kapan ya? Iya, tapi saya mimpi besar itu. Saya mimpi sekali. Saya pengen punya rumah singgah Fresh Kids Care. Yang mungkin pernah dengar kayak sekolah selamat pagi Indonesia ya. Yang di Malang itu ya. Betul sekali. Saya cuman pengennya itu lebih ke outdoor, jadi anak-anak. Jadi saya pengen punya rumah singgah secara permanen. Saya pengen bikin sebuah kayak edukasi secara alam kayak gitu. Nah di dalamnya itu anak-anak yang mengelolanya. Nah seperti mimpi saya itu saya pengen punya sekolah yang berbasisnya itu internasional. Mungkin saya tidak jago bahasa Inggris tapi saya percaya one day mungkin hari ini saya ngomong tapi nggak tahu realisasinya kapan. Kayak beberapa saya pengen punya nari Bali, anak saya pengen juara dance. Puji Tuhan setelah beberapa tahun bisa terwujud. Jadi target saya itu mereka harus ada yang keluar negeri. Benar. Nah seperti itu. Luar biasa para sahabat. Jadi ketika Anda punya mimpi, yang pertama itu memang harus punya mimpi dulu. Kalau nggak punya mimpi ya kita hidup nggak tahu mau kemana kan. Banyak orang yang nggak berani untuk bermimpi. Padahal mimpi itu gratis, ya kan? Tapi banyak orang tidak berani untuk bermimpi. Nah, Budi punya mimpi besar. Kemudian setelah orang punya mimpi, yang pertama dia harus berani melangkah sebenarnya. Nah, Budi juga udah berani melangkah untuk mewujudkan mimpi besar itu. Tinggal bagaimana menyelesaikan mimpi besar itu. Ya, nanti masalah hasil segala Tuhan akan menentukan lah. Saya percaya mudah-mudahan apa yang menjadi mimpi besar Budi ini bisa terwujud ya. Luar biasa perjalanan hidup dari Budi sukses ini. Nah, lagi kok, mimpi memang gratis kok, tapi mewujudkannya butuh komitmen, perjuangan, Kalau di buku saya tulis itu Koko Divo. Gampang ingatnya. Pertama komitmen. Kita harus punya komitmen. Tadi Budi bilang kalau nggak punya komitmen ya kita untuk terus maju, begitu temu belakangan mundur. Kalau kita punya komitmen itu pijakan dasar kita komitmen. Koko Divo kedua konsisten. Betul. Lakukan terus menerus tuh ya. Nggak bisa lagi suka aja, lagi mood aja, konsisten. Nah, terus Koko Divo dia disiplin. Ya harus disiplin kan? Apa yang kita udah mau itu harus terus kita jalan karena disiplin ini penuh paksaan. Betul, benar kan? Karena secara tubuh dan ini malas misalnya. Iya, ada moodnya lagi nggak mau, malas banget lagi. Iya, kalau kita harus maksa disiplin karena perlu paksaan dari diri kita sendiri atau orang lain. Nah, terakhir V-nya tuh fokus. Harus fokus dengan mimpi kita. Koko Divo, gampang ingat tuh komitmen, konsisten, disiplin, fokus. Nah, tinggal itu pasti akan terwujud lah. Amin. Saya juga mengalami hal-hal tersebut. Nah, ngomong-ngomong tentang ini Fresh Kids Care ini ya, FKC ini singkatannya. Nah, untuk mengelola ini kan tentu perlu dana. Betul. Iya kan? Nah, dari mana nih kira-kira Budi selama ini mendapatkan dananya? Apakah dari kantong sendiri, dari Budi sendiri, atau ada yang donatur? Nah,
sebenarnya aku dari dulu kalau ditanya ini gimana ya kalau donasi, sedangkan makannya kok boleh lihat ya tadi ya. Ini mah nggak mungkin kayak gitu kan. Luar biasa tadi loh, makannya Ada ayam. makanan bergizi Pak itu. Nah, saya kan sempat bingung kalau ditanya itu. Kalau dibilang dari Tuhan, masa kamu nggak kerja? Betul nggak? Iya. Nah, kalau yang pertama itu sumbernya itu saya donatur utama itu masih Tuhan. Betul. Saya cuma ngandalin Tuhan aja. Saya punya prinsip selama tujuan saya benar, tidak untuk mementingkan diri saya sendiri. Tuhan bisa punya cara, entah itu gimana caranya Tuhan kirimkan. Nah, terus kedua dari donatur yang simpatisan. Simpatisan itu kan nggak mesti ya, nggak rutin setiap. Kalau nggak ada, ya mau nggak mau, saya dan istri paling ngambil uang sendiri. Kalau misalnya nggak ada, nah itu kan kita nggak bisa tentuin. Misalnya ada orang komen, aku mau setiap bulan misalnya bayar berapa juta, gitu. Tiba-tiba bulan besok nggak bayar, apakah saya harus menuntut? Tidak, karena memberi mereka itu tuh bukan atas dasar apa yang kewajiban, karena ada hari ini mungkin bulan ini aku pengennya ngasih segini, bulan besok enggak, aku pengen kasih orang apa saya harus memaksa, enggak. Nah saya balik lagi kalau ditanya ya udah, ya para simpatisan, kalau saat ini ya paling kalau misalnya kita nggak ada, ya paling pakai dana pribadi. Tapi saya bersyukur sampai setiap ini setiap bulan pokoknya harus keluar 15 juta ya. Setiap bulan gitu. Tuhan cukupkan itu ya. Iya walaupun kalau udah awalnya aduh gimana ya ini belum ya. Sempat ngap gimana ya. Ini misalnya kontrakan belum dibayar, ini gimana ya. Ya udah yang penting kita jalanin aja. Saya punya prinsip Tuhan. Kalau memang aku harus balik ke jalan lagi ya nggak apa-apa deh kata saya. Tapi puji Tuhan sampai saat ini Tuhan selalu kirimkan orang-orang yang luar biasa, yang selalu tiba-tiba kirim nggak tahu, ya saya nggak pernah kenal orangnya, saya nggak pernah tahu sama orangnya, tiba-tiba ini udah ya di rekayasa, nah seperti itu, seperti kayak gitu. Ya luar biasa. Jadi secara spesifik kalau ditanya dananya dari mana? Dari Tuhan udah. Karena nggak ada kalau orang Tuhan nggak gerakin nggak ada yang mau masuk. Nah sekarang para sahabat, kalau Anda ingin memberikan donasi ini kemana nih? Mungkin bisa ke nomor rekeningnya Yayasan ya. Yayasan ya, nanti saya cantumkan nih. Yayasan apa ya? Suara Anak Bangsa. Suara Anak Bangsa, nanti saya cantumkan nomor rekeningnya. Jadi bagi para sahabat yang menonton video ini, Anda punya hati untuk memberi, berdonasi bagi anak-anak di rumah singgah sini, silahkan nanti transfer ke rekening yang akan saya cantumkan di video ini. Ya. Nah, kemudian apa pesan-pesan Budi bagi anak-anak muda di Indonesia saat ini ya? Karena saya melihat masih banyak anak muda yang belum punya tujuan hidup. Makanya kenapa saya membuat Gemar ini, Generasi Emas Berkarya, saya ingin memberikan inspirasi pada anak muda, dari anak-anak muda juga, dari orang-orang muda, bagaimana mereka berkarya, bagaimana mereka berprestasi, bukan untuk dirinya, tapi mereka mau memberikan inspirasi itu bagi orang lain, gitu loh. Nah, adakah pesan-pesan Budi untuk anak muda generasi emas di Indonesia? Silakan disampaikan. Pesan saya itu sebenarnya awalnya itu karena saya terlahir dari keluarga yang susah. Hidup saya pengen membantu orang lain, gitu doang sih awalnya ya. Cuman untuk membantu orang lain kan kita sama tadi cerita kita harus punya mimpi. Jadi kita harus punya mimpi. Hidup itu bukan hanya sekedar hidup cuma sekali. Jangan pernah takut mati. Tapi takutlah jika hidup kamu nggak berarti. Hidup itu harus bermanfaat, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang lain. Kalau kita sudah bermanfaat, jangan juga untuk memanfaatkan orang lain. Nah seperti itu sih pesan saya. Jadi jangan pernah takut untuk melakukan sesuatu yang baik. Kayaknya nggak bisa nih, coba aja dulu deh. Selama tujuan kita benar, selama tujuan kita itu tidak untuk mementingkan diri kita sendiri, Tuhan punya berbagai macam cara untuk menolong. Kalau kita pengen nemuin tujuan kita belum ketemu gimana ya? Perlahan-lahan saya pasti deh, saya yakin banget pasti akan ditemukan dengan orang-orang yang akan menuntun kita sampai kita bisa menemukan tujuan hidup kita dan hidup kita bisa jadi berkat. Amin. Jadi para sahabat, dimanapun Anda nonton pesan dari Budi Sukses bahwa hidup Anda harus bisa bermanfaat bagi orang lain. Hidup Anda bukan bagi Anda sendiri, tapi bagaimana Anda memberikan inspirasi bagi orang lain. Dan orang lain itu bisa berubah karena inspirasi Anda. Nah, pertanyaan terakhir, Bud. Budi sekarang sebagai orang tua, ya. Nah, bagaimana menurut Budi peran orang tua dalam menciptakan generasi emas ini, ya? Karena saya melihat banyak orang tua juga yang mereka juga pusing untuk mengurus anak-anak nih. Betul. Karena saya juga sebagai orang tua ya, anak saya sekarang satu udah kerja, satu udah kuliah, ya. Saya juga mengalami hal-hal yang begitu. Nah, bagaimana menurut pendapat Budi peran orang tua nih dalam menciptakan
anak-anaknya supaya menjadi anak-anak yang generasi emas gitu, anak-anak yang di usia karena anak-anak itu menentukan masa depan, Betul. ya kan, ketika mereka menjadi dewasa itu asalnya dari anak-anak gitu loh. Kalau anak-anaknya dididiknya gimana nggak baik, terus nanti kan ke depannya juga bisa ini. Nah itu juga nanti ketika mereka dewasa itu menentukan bangsa dan negara ini juga, karena mereka calon-calon pemimpin bangsa dan negara Indonesia ini kan ya. Nah bagaimana pendapat Budi ini dan saran Budi bagi para orang tua di Indonesia yang menonton video ini nih? Kalau saya sih, saya juga jadi orang tua masih belajar Ya. sekarang ya. Kemarin saya ngajar anak, sekarang lain, sekarang saya belajar. Nah, kalau menurut saya peran orang tua itu penting banget untuk perkembangan anak. Yang pertama, kita itu harus jadi teladan. Betul. Jadi teladan. Saya selalu bilang sama anak saya sama istri ya kadang ribut pernah ya namanya suami istri. Saya selalu bilang jangan pernah. Saya kalau papi ini nggak bagus sih untuk yang seperti ini, jangan diikutin. Tapi papi mau belajar untuk menjadi lebih baik. Yang pertama itu teladan memang. Saya bukan bisa, saya sadar saya belum bisa menjadi seorang ayah yang baik untuk anak saya saat ini. Tapi saya belajar pengen gimana ya supaya saya itu bisa memberi teladan untuk anak. Yang pertama itu. Yang kedua, dia mau jadi apa? Tapi dia harus bertanggung jawab terhadap pilihannya. Sama mau prinsip saya. Oh sama. Karena saya berpikir bahwa anak itu mau menang-menang dia lahir dari rahimnya istri saya baik, lu harus jadi seperti gini, saya nggak mau. Biarkan dia suka gitu silahkan. Iya. Dia bahagia dengan pilihannya kan. Betul. Tapi dia harus tahu apa yang dia pilih. Betul. Tapi kita tetap pantau. Betul. Nah seperti gitu. Dan saya tidak mau memaksakan dia. Kamu standarnya seperti ini nih, harus kayak gini enggak. Kamu harus be excellent. Jadi excellent. Kalau menurut papi saya misalnya, tapi excellentnya cuma maksimal banget, cuma 4 nilainya. Itu saya bilang hebat. Karena memang excellentnya kamu. Tapi kalau kamu misalnya, kamu kayaknya bisa dapetin 100. Tapi kenapa kamu dapetin itu berarti belum excellent. Be yourself, beri yang terbaik apa yang sedang kamu kerjakan. Sesuai dengan pilihan kamu. Itu sih. Jadi para orang tua yang nonton video ini, seringkali orang tua itu memaksakan kehendaknya. Dia berbahagia ketika anaknya menuruti kemauannya. Orang tuanya jadi dipikir yang bahagia itu orang tuanya apa anaknya, sedangkan yang menjalankan anaknya gitu. Makanya kadang-kadang Anda bahagia tapi anak Anda tidak bahagia. Karena anak Anda sebenarnya hanya menuruti keinginan Anda. Tapi orang tua menurut Budi yang baik adalah bagaimana dia mau melihat anaknya bahagia dengan pilihannya sendiri dan bertanggung jawab dengan pilihannya tersebut. Nah, saya akan akhiri video ini bagi Anda, para penonton manapun Anda berada, anak-anak muda, para orang tua yang suka dengan video ini, silakan subscribe, berikan komen, like, dan tolong share video ini pada anak-anak muda di Indonesia biar mereka mendapatkan inspirasi dari para narasumber saya yang punya cerita inspirasi yang luar biasa dalam perjalanan hidupnya. Saya akan akhiri video hari ini dengan semangat pagi. Terima kasih.